Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jaki Pramudia Husaini dengan nomor induk 52411510009 dan teman saya Agung Warta Isa Ginting dengan NIM 52431510019. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami tentang fungsi dan grafik fungsi. Selamat siang, nama saya Agung Warta Isa Ginting, NIM 52431510019. Hari ini saya akan membawakan materi daerah asal atau domain dan daerah nilai atau range, grafik fungsi linear dan fungsi kuadrat, fungsi genap dan fungsi ganjil. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Setiap anggota himpunan A berpasangan dengan anggota himpunan B. Himpunan A atau daerah asal disebut domain, himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil pemetaan keduanya disebut range atau daerah hasil. Di sini domain A adalah 1, 2, dan 3, kodomain B adalah 1, 2, 3, dan 4. Range fungsinya adalah 2, 3, 4. Sifat dan jenis fungsi. Sifat-sifat fungsi ada 3, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Jenis-jenis fungsi ada 9, yaitu fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi kuadrat, fungsi linier, fungsi polinom, fungsi irasional, fungsi pecahan, fungsi ganjil, dan fungsi genap. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu domain dan range. Domain adalah himpunan semua nilai X yang mana Fx terdefinisi. Range adalah himpunan semua nilai yang Y dihasilkan oleh fungsi Fx. Daerah asal adalah himpunan elemen-elemen pada mana fungsi itu mendapat nilai. Notasi domain fungsi yaitu domain fungsi X elemen bilangan real dari Fx bilangan real. Daerah hasil adalah himpunan nilai-nilai yang bersesuaian dengan daerah asal. Notasinya yaitu range fungsi. Range fungsi sama dengan Fx elemen bilangan real dari X bilangan elemen domain fungsi. Cara menentukan domain dan range suatu fungsi. Di sini ada contoh soal di mana fungsi Fx sama dengan 4x tambah 2. Tentukan domain dan range-nya. Jawabannya, karena fungsi dari Fx sama dengan 4x tambah 2 bukan pecahan dan bukan juga akar, maka domainnya bisa kita tulis X dari X elemen bilangan real. Dan untuk range-nya kita bisa membuat menjadi Y sama dengan 4x tambah 2. Baru kita rubah bagaimana caranya menjadi Y sama dengan. Kita rubah jadi 4x tambah 2 sama dengan Y. 4x sama dengan Y kurang 2. X sama dengan Y kurang 2 per 4. F inverse X adalah X kurang 2 per 4. Dari hasil inverse-nya bisa kita tulis range-nya yaitu Y dari Y elemen bilangan real. Grafik fungsi linear dan fungsi kuadrat. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linear ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabel sama dengan 1. Rumus umum fungsi linear Fx sama dengan mx tambah c atau juga dapat menjadi Fx sama dengan mx tambah c, yang dimana m itu adalah gradien atau kemiringan dan c adalah konstanta.
Sini ada contoh fungsi linier. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Fx sama dengan 2x tambah 1. Y-nya adalah, kita masukkan nilai fx-nya. Contoh fungsi linier. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Fx sama dengan 2x tambah 1. Y sama dengan 2x tambah 1. Di sini kita memasukkan nilai x-nya dengan nilai sembarang, yaitu min 2. Jadinya kita masukkan ke dalam fungsinya f min 2 sama dengan 2 kali min 2 tambah 1 sama dengan min 3. Diperolehlah titik A, x-nya sama dengan min 2, min 3. Waktu untuk mencari titik B-nya, tinggal kita masukkan kembali x-nya dan A dan B-nya. Jadi f2 sama dengan 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7, dan titik B-nya yaitu 3,7. Dan ini adalah contoh grafik fungsi linier grafik kartesius. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi polinom dengan variabel atau pengubah yang disertai pangkat tertinggi, yaitu 2. Rumus fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A tidak sama dengan 0. Y merupakan variabel terikat, X adalah variabel bebas, A dan B adalah koefisien, dan C adalah suatu konstanta. Contoh soalnya, ada fungsi fx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 5. Hitunglah nilai 2a tambah 3b tambah 4c. Diketahui nilainya a3, b-2, c 5. Tinggal kita masukkan ke dalam pertanyaan yang ditanyakan. 2a tambah 3b tambah 4c. 2 dikali 3 tambah 3 dikali min 2 tambah 4 kali 5 sama dengan 6 kurang 6 tambah 20 sama dengan 20. Fx selanjutnya, contoh selanjutnya, fx sama dengan 4x kuadrat tambah 3x tambah 8. Hitunglah nilai a tambah 2b tambah 3c. Diketahui nilai a-nya 4, b-nya 3, c-nya 8. Tinggal kita masukkan ke fungsinya. A tambah 2B tambah 3C, dimana 4 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 8. 4 tambah 6 tambah 24, hasilnya 34. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Kita memiliki sebuah fungsi fx. Jika f min x sama dengan fx, maka kita katakan grafik tersebut simetris terhadap sumbu min y. Fungsi ini disebut fungsi genap. Kita memiliki sebuah fungsi fx jika f min x sama dengan min fx, maka kita katakan grafik tersebut simetris terhadap titik asal atau 0,0. Fungsi ini disebut fungsi ganjil. Contoh soalnya, fungsi fx sama dengan x kuadrat min x, di mana grafiknya adalah fungsi genap. F min x sama dengan min x kuadrat dikurang min x kuadrat kurang x sama dengan fx. Dan ini contoh grafiknya. Kemudian fungsi gx-nya sama dengan x pangkat 3 kurang 2, di mana grafiknya adalah fungsi ganjil karena g min x sama dengan min gx. G min x sama dengan min x pangkat 3 dikurang 2 min x. Min x pangkat 3 tambah 2x sama dengan min x pangkat 3 kurang 2x sama dengan min gx. Dan ini contoh grafik fungsi ganjil.
Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Sifat-sifat komposisi ada dua, yaitu tidak komutatif. G bundaran fx tidak sama dengan G fx. Sifat kedua yaitu sifat asosiatif, di mana f bundaran G bundaran h x sama dengan f bundaran G bundaran h x. Rumus fungsi komposisi yang pertama ada f bundaran gx sama dengan f gx. G bundaran fx sama dengan G fx. Satu contoh soal yaitu fungsi fx sama dengan 2x kurang 1 dan gx sama dengan x kuadrat tambah 3. Tentukan f bundaran gx. Jawabannya f bundaran gx sama dengan f gx. Kita masukkan nilai gx ke dalam fx. Jadinya f sama dengan x kuadrat tambah 3. Karena f-nya itu adalah 2x, kalau 2, jadi kita bikin 2 kali x kuadrat tambah 3 kurang 1 sama dengan 2x kuadrat tambah 6 kurang 1. Hasilnya 2x kuadrat tambah 5. Jika x tambah 2 dan gx sama dengan 4x kuadrat, maka f bundaran gx dan g bundaran fx. Jawabannya, kita mencari f bundaran gx dulu. F bundaran gx, kita masukkan fungsi komposisi gx ke dalam fx menjadi f jadi 3 kali 4x kuadrat tambah 3 sama dengan f bundaran gx nya sama dengan 2x kuadrat tambah 2. Dari mana 2x kuadratnya? Dari 3 kali 4x kuadrat. Selanjutnya kita mencari g bundaran fx. Kita masukkan gantian nilai fx nya ke dalam gx. Jadinya 4 kali 3x tambah 2 kuadrat. G bundaran fx jadi 4 kali 9x kuadrat tambah 12x tambah 4. G bundaran fx sama dengan 36x kuadrat tambah 48x tambah 16. Jadi f bundaran gx nya sama dengan 12x tambah 2 dan g bundaran fx sama dengan 36x tambah 48x tambah 16. Dan daerah nilai fungsi komposisi. Definisi daerah asal fungsi komposisi ialah misalkan terdefinisi fungsi komposisi G bundaran fx. Daerah asalnya domain G bundaran fx adalah domain fungsi G bundaran f sama dengan x dari x elemen bilangan domain fungsi fx elemen domain fungsi G. Misalkan terdefinisi fungsi komposisi f bundaran gx, daerah asalnya yaitu domain fungsi bundaran g adalah domain fungsi bundaran g sama dengan x dari x elemen domain fungsi g, gx elemen domain fungsi f. Keterangannya, df adalah daerah asal fungsi f, dg sama dengan daerah asal fungsi G. Cara menentukan daerah asal fungsi komposisi.